Saudara, saya ingin mengajak mendengar sebuah tema, saudaraku, gerejaku, rumahku. Ya, saudara, mungkin sebagian saudara berpikir, ya iyalah Pak Sumardi kan tinggalnya di gereja, iya kan? Makanya muncul tema itu. Ya kalau kayak kami ini bagaimana bisa merasakan gerejaku, rumahku, kami jauh. Saudara, saya ingin sedang mengajak kita melihat arti gereja bagi Anda. Dan sebaliknya bagaimana Anda memaknai gereja dalam hubungannya tentu dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Saudara, saya ingin mengajak kita sekali lagi memaknai kehidupan kita bergereja selama ini. Dan momen-momen inilah yang sangat tepat untuk kita mencoba mengevaluasi sejauh mana saya dan saudara memiliki kehidupan bergereja yang sebenarnya. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, saudaraku, pasal yang kedua. Kita akan membaca 2 ayat bagian terakhir saja, 46 dan 47. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-46 dan 47. Kalau sudah Bapak Ibu mendapatkannya, mari kita memperhatikan masing-masing nas ini. Saudara, nas ini biasanya dibaca mulai 41 dan ada banyak hal yang kita bisa bahas. Tapi pada pagi ini saya hanya ingin membahas 46, 47 kaitannya dengan tema kita. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, saya mencoba membagi 3 bahagian dari ayat ini. Bagian yang pertama, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bagian kedua, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bagian ketiga, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, membaca kitab Kisah Para Rasul sebetulnya satu kisah yang unik. Saudara, dalam konteks kenaikan saya pernah sampaikan kepada kita bahwa ini sebetulnya pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul, melalui orang percaya. Tetapi kalau saudara memperhatikan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, saudara-saudara, Alkitab ini adalah Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan memakai orang-orang percaya. Jadi kalau sudah memperhatikan ya saudaraku, kisah Rasul ini kayaknya awalnya ya dimulai memang dengan lanjutan dari kitab Lukas ya. Kemudian kalau sudah membaca endingnya itu kayaknya enggak ada. Sudah coba lihat di dalam Kisah Rasul yang paling terakhir ya, pasal 20 berapa itu? 28. Enggak ada endingnya. Enggak ada kesimpulannya, ada endingnya. Saudara. Saudara, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, saudara, sebetulnya kalau kita lihat kenapa tidak ada endingnya?
Karena kisah para rasul berarti menceritakan apa? Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui orang-orang percaya yang pada waktu itu para rasul dan tentunya orang-orang percaya pada mula-mula Kristen mula-mula. Saudara, semestinya kalau kita membaca bagian ini saudaraku, ini kan ditulis dulu masa kisah rasul, masa rasul-rasul. Saudara, semestinya kisah-kisah ini harusnya ada ditambah lagi oleh kisah-kisah orang percaya setelah kisah para rasul. Termasuk di dalamnya semestinya ditambah tentang kisah-kisah orang-orang percaya. Kalau kita mau kasih nama GMI Jakarta Pusat, ada di sini semestinya. Ketika saya dan saudara meyakini bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri saya dan saudara, dalam kehidupan bergereja. Jadi saudara, kalau kita mau berpikir dengan baik, saudaraku, semestinya kisah para rasul ini menjadi kitab yang sangat tebal, yang belum selesai sampai hari ini. Yang terus diisi sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Saudara, maka sekali lagi dalam rangka HUT ini saya ingin Anda memaknai kehidupan bergereja kita. Kira-kira selama 56 tahun, saudara-saudaraku, cocoknya apa judul yang ditulis di sini? Bagaimana Allah bekerja melalui saya dan saudara dalam gereja ini? Hal-hal apa yang semestinya kita tuliskan di sini dan orang lain nanti generasi berikutnya setelah kita bisa melihatnya. Saudara, semakin saya sering diberi kesempatan untuk memimpin penguburan orang-orang, saya semakin mencemaskan diri saya sendiri. Dalam pengertian, ketika nanti saya pergi, apa yang akan orang ingat tentang kehidupan iman saya? Apa yang orang bisa pelajari tentang bagaimana Tuhan memakai kehidupan pribadi saya? Apa yang orang akan ingat? Dan kita secara komunitas, saudaraku, semestinya kita mikirkan bersama-sama. Nanti apa yang akan diingat oleh generasi setelah kita tentang kekhasan bergereja di Gereja Jakarta Pusat. Saudara, kalau saudara membaca dalam kisah para rasul, semua gereja itu unik, khas. Anda boleh buat baca. Maka saudara kalau membaca termasuk dalam kitab Wahyu surat ke-7 kepada ke-7 jemaat itu enggak sama, bukan? Kasusnya enggak sama. Karena memang Tuhan ingin kita unik. Saudara enggak perlu menjadi seperti gereja A, B, C, enggak. Bagaimana Tuhan memang memanggil saya dan saudara di GMI Jakarta Pusat ini khas, unik. Yang bisa juga dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar salah satu sisi dari kehidupan jemaat mula-mula. Tentang bagaimana mereka memaknai hubungan mereka satu dengan lain dalam konteks bergereja. Saudara, tadi bagian yang pertama kita bisa melihat hal yang sangat indah sekali, saudara, dikatakan di sana. Bagaimana ya jemaat mula-mula, ya kalau kita melihat di sana dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul kapan? Mingguan? Dikatakan di sana kapan? Tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa. Tiap hari itu kapan? Ya setiap hari. Kalau hari kita ada Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, ya Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Setiap hari. Dalam bait Allah. Kemarin pada masa liburan kemarin, jadi saya tanya salah satu orang tua saya lah ya, lagi ngapain Bu? Saya bilang gitu. Oh, kami sedang membaca kitab Nehemia.
Jadi mereka ada libur 1-2 hari, pokoknya membaca kitab gitu. Jadi waktu itu membaca kitab Nehemia. Kemudian beliau SMS lagi. Kami namakan puasa namanya ini karena membaca kitab Nehemia pasal 8. Saudara, Nehemia pasal 8 bagi saya juga sangat menarik. Karena kalau saudara membaca kitab Nehemia pasal 8 itu berbicara tentang KKR yang diadakan seminggu full. Satu pembicara tunggal, tanpa dancer, tanpa penyanyi, tanpa alat musik lengkap. Tapi orang datang dari hari pertama sampai hari ke-7 penuh. Tanpa ada mujizat. Saudara, ungkapan yang hari ini kita lihat tiap-tiap hari. Mungkin ada yang bergumam. Ya kan gak ada kerjanya Pak, zaman itu gak sibuk seperti sekarang. Mungkin ada yang bergumam. Saya mau katakan sombong kali Anda. Emang zaman dulu gak ada yang bekerja. Bekerja juga mereka. Saudara, saya dan saudara tidak akan berdebat itu hari ini. Tapi justru saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana makna yang sangat esensi. Mengapa mereka diekspresikan tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, saya mengambil satu contoh. Saudara, ketika usia 12 tahun Tuhan Yesus pernah hilang. Ya, hilang. Sebetulnya enggak hilang sih. Ya. Sebenarnya tidak hilang Tuhan Yesusnya, tetapi pada waktu itu orang berjalan bersama di rumah bait Allah dan Yesus nggak ikut pulang. Ya mungkin biasanya jalan rame-rame ya, kemudian ketinggalan ya, namanya anak-anak. Jadi Yesus juga anak-anak biasa ternyata. Ya anak-anak biasa kan gitu ya, kalau anak-anak remaja gitu kan, entah mamanya papanya kemana dia kemana. Ya ini Yesus nggak ada. Wah Maria bingung dia. Tapi Maria tahu, dia balik lagi ke bait Allah, ke Yerusalem kan, bait Allah. Kemudian dicek, loh, Yesus sedang bersama-sama dengan ahli Taurat itu di situ. Nah, ketika Tuhan Yesus ditanya, jawaban ini yang menarik. Ya, dia bilang gini, ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini, saudaraku, yang saya ingin mengajak kita, kenapa jemaat mula-mula betah di bait Allah, di gereja betah, ya? Kenapa? Karena semestinya ketika kita mengerti, memahami bait Allah ini ada rumah Allah. Dan saya dan saudara orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya itu adalah anak-anak Allah. Berarti saya dan saudara di sini sedang di rumah siapa? Kalau rumah Bapak berarti rumah siapa? Ya, sudah perhatikan baik. Ya umpamanya siapa sih di sini? Oke lah ya, umpamanya Pak Panjaitan lah ya. Kebetulan ada anak-anaknya kan, si Agus atau si Nopi. Kalau Agus dan Nopi di rumah merasa rumah siapa? Ya, rumah Bapak, ya. Rumah Bapak katanya. Atau siapa di sini? Ya ada Sondang lah. Kalau kamu di rumah merasa rumah siapa? Di rumah? Rumah siapa? Rumah sendiri ya. Kamu lebih merasa anak. Saudara, saya tidak pernah berpikir waktu saya di rumah orang tua saya itu rumah orang tua saya, nggak pernah. Sejelek apapun, sesederhana apapun, ketika saya pulang di rumah itu di kampung itu, saya merasa rumah siapa itu? Rumah saya. Mau sebagus apapun rumah kita, rumah Bapak Ibu, mungkin saya suruh tempat Bapak Ibu gelisah, canggung. Oke? Mau ngapa juga kagak berani,
Kenapa? Bapak Ibu bukan bapak saya. Tapi sejelek apapun itu rumah bapak saya, ketika saya di rumah sana saya merasa apa? Itu rumahku. Saudara, kebenaran ini yang semestinya menjadi milik kita. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Dia adalah Bapa kita. Kalau ini rumahnya, berarti ini rumah siapa? Rumah saya dan Anda. Ada yang tidak nyaman di sini? Jangan-jangan bukan merasa rumahnya. Ada yang tidak nyaman di rumah Bapa? Saudara, mungkin karena kita suka terpikir gini ya. Kalau rumah Bapa itu pikirannya selalu setelah mati. Apalagi nyanyi kan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ngangguk-ngangguk bagi yang ngontrak-ngontrak terus. Oh, sekalipun diri enggak beras, Santi punya di sana. Saudara, bukan hanya itu. Saudaraku, rumah Bapa ini. Nah, Yesus sendiri memaknai itu. Bukankah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Maka jemaat mula-mula mengalami, bukan hanya mengerti, tapi mengalami kebenaran ini. Mereka tiap-tiap hari di bait Allah. Saudara, ada enggak orang sekarang yang tiap-tiap hari ke gereja? Tiap hari. Ada tidak? Seminggu sekali udah syukur Pak. Ya. Saya kadang suka memperhatikan gini. Saudara, saya juga sedang bergumul sebetulnya di tempat ini. Karena ketika saya melayani waktu yang lalu, saya membuka doa pagi di gereja. Dan ada jemaat-jemaat yang setiap hari ke gereja. Setiap pagi ke gereja. Setiap hari jumpa kita. Setiap hari ada di gereja. Nanti kalau pas ada doa pagi, ada doa malam, berarti 2 kali dong. Pagi doa pagi, malam doa malam. Pagi doa pagi, sore PWMI. Pagi doa pagi, sore entah ada apa kan kegiatan pemuridan dan lain sebagainya. Hari Minggu itu orang yang doa pagi ibadah 3 kali. Pagi ikut ibadah jam 6 waktu itu. Jam 10 datang kebaktian, jam 5 sore datang lagi. Yang anehnya setiap hari yang khotbah saya. Minggu pun 3 kali sering saya khotbah. Saya pikir-pikir, kok gak bosen ya? Jangan GR dulu. Karena mereka tidak dengar saya. Mereka datang ke mana? Ke gereja. Apa itu gereja? Rumah Bapa. Apa itu rumah Bapa? Rumah anak. Apa itu rumah anak? Rumah saya dan rumah Anda. Jadi saudara, bukan sesuatu yang berlebihan fakta bahwa ada orang tiap hari ke gereja. Justru hal yang mengherankan kalau orang hanya seminggu sekali datang ke gereja pun susah. Tentu saya sedang tidak berbicara konteks Bapak Ibu yang sepuh ya. Maaf ya Bapak Ibu, bukan. Karena saya tahu Bapak Ibu yang usinda sangat merindukan. Saya bisa mengerti itu. Ya, saya sedang tidak berbicara ini menyangkut Bapak Ibu yang sepuh dalam konteks sekarang. Tapi ada banyak orang-orang muda yang sebetulnya punya kemampuan, ada kesempatan, tapi merasa enggan. Jadi kekhawatiran saya, apakah kita betul merasakan sebagai anak Allah atau tidak? Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa gereja ini rumah Bapamu atau tidak? Jemaat mula-mula tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah. Untuk apa mereka ada di bait Allah? Tadi ungkapannya sangat bagus sekali ya. Mereka
tiap-tiap hari bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tentu ada pujian penyembahan, belajar firman dan lain sebagainya. Saudara, pemazmur jauh-jauh hari mengungkapkan gini. Mari kita baca bersama-sama. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, kalau banyak orang Kristen memaknai ini, orang yang malas biasanya ya, orang malas memaknai ini seperti ini maksudnya. Suka bilang ya udahlah sehari sajalah, kan daripada 1000, jadi dibandingkannya 1000 banding 1. Berarti berapa tahun ya baru datang ke gereja? 1 tahun kan 6, 35 ya, berarti sekitar 2 tahun sekali datang ke gereja. Ya, dan memang tidak apa ya, banyak juga orang Kristen yang gitu. Taunya pada waktu dia baptis anak, ya, atau nanti baptis CD mau nikah. Ya, selesai itu hilang lama kali. Tahu-tahu kapan? Ketika meninggal. Karena nggak mau cari gereja. Padahal yang meninggal nggak butuh gereja ya. Saudara, ada orang gitu juga. Ada memandang itu kan lebih bagus Pak 1 hari daripada 1000 lain. Oh bukan itu artinya. Saudara, pemazmur sedang membayangkan, sedang mengekspresikan betapa kualitas di dalam hadirat Allah itu jauh lebih bagus dibanding kualitas dimanapun, termasuk di tempat-tempat yang orang paling senangi. Kualitas berada di depan hadirat Tuhan, di dalam altar, itu jauh lebih bagus dari dimanapun juga. Saudara, ketika kita mengerti ekspresi ini, maka sudah pada waktu membaca Mazmur 84, 2 kali saya khotbahkan Mazmur itu dari sisi yang berbeda, sudah bisa mengerti kenapa mereka dari jauh-jauh pun, resikonya nyawa pun, mereka pergi ke Yerusalem. Karena mereka melihat nilai ini, saudaraku. Saudara, ketika kita memahami bahwa gereja adalah rumah, maka saudara menjadikan gereja ini tempat yang nyaman. Rumah dalam pengertian home. Anda betah di gereja. Ya. Jadi saudara, ketika kita mengerti ini Anda akan betah ya. Kalau bisa tiap hari ke gereja. Jadi gereja bukanya nggak hanya hari Minggu, tiap hari buka. Ya, bisa datang. Saya membayangkan kalau gereja seperti itu sangat indah sekali, saudara. Ya, sangat indah sekali. Gereja kan seringkali buka hari Minggu ya, hari Minggu. Ya mungkin kalau kita mulai rame-rame, kalau hari yang normal itu Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu rame. Tapi ketika kita mengerti makna ini, semestinya gereja menjadi tempat yang nyaman. Ya. Saudara, kebanyakan gereja hanya menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak muda. Kebanyakan gereja. Ya. Tapi tentu bukan sebagai tempat pelarian ya. Pelarian yang masuk jangan salah berpikir ya. Dulu ada anak-anak muda yang sering kali ke gereja. Bukan di gereja ini. Tiap hari ke gereja. Tiap hari ke gereja. Jadi saya pikir orang tuanya senang. Karena gampang carinya ke gereja. Jadi sekali waktu saya bilang, baguslah Bu anak-anak ke gereja. Iya Pak, memang bagus, tapi itu jadi semua terbengkalai kerjaan di rumah. Jadi karena rumahnya di gereja. Padahal kalau di gereja semua baik-baik loh Bapak Ibu. Pokoknya saya suruh apa aja, iya om, pokoknya kerjalah, pokoknya rapi. Jadi gereja bersih lah. Ya, gereja bersih. Tapi saudara, kalau sudah memaknai ini dengan benar, sebetulnya benar. Tempat yang nyaman mestinya gereja. Ada orang yang susah tidur di rumah loh. Di gereja gampang tidur. Bukan itu tentunya ya. Ya karena nyaman Pak, gereja ini rumahku.
Baguslah, besok datang tiap hari ke gereja untuk tidur. Saudara. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan adalah supaya Anda dan saya mengerti, oh Tuhan, gereja ini rumahku. Kalau saudara memahami gereja ini rumahku, maka Anda akan buat gereja ini, saudaraku, nyaman. Karena rumah Anda. Kenapa gereja ini nyaman menjadi rumah Anda? Karena Anda dan saya, saudaraku, anak-anak Allah. Yang pertama. Kenapa saya harus nyaman, saudaraku? Karena saya dan saudara di sini tinggal bersama-sama saudara-saudara. Maka hati-hati kalau ada orang ke gereja nggak nyaman lihat saudaranya. Itu sangat aneh. Lihat aja dia duduk nomor berapa. Saya harusnya nomor yang jauh dari dia. Besok diawasi, oh dia duduk nomor sekian, saya nomor sekian aja ya. Anda nggak akan nyaman. Semestinya kita nyaman satu keluarga. Gereja adalah rumahku. Saudara, kebenaran yang kedua, saudaraku, yang kita bisa belajar malam pada siang hari ini, saudaraku, selain gereja adalah rumah, saudaraku, di dalam ayat yang ke bagian yang B tadi dikatakan begini, di dalam pasal yang ke-2 tadi, ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kebenaran pertama, mereka mengerti gereja itu rumah, nyaman di gereja. Tapi kebenaran ini nggak berhenti di sini. Ternyata orang yang memahami bahwa gereja adalah rumah Allah, gereja adalah rumahnya, maka budaya, maka pemaknaan itu tidak berhenti di gereja. Di mana? Dilanjutkan dalam kehidupan setiap hari di rumah. Maka kebenaran yang pertama, gereja adalah rumahku. Kebenaran yang kedua, rumahku adalah gerejaku. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana jemaat mula-mula kehidupannya itu tidak berhenti dalam kotak gereja yang kecil. Karena jemaat mula-mula gerejanya kecil loh, nggak besar loh ya. Jangan berpikir gereja besar, bukan. Gereja kecil. Tapi kehidupan bergereja itu diteruskan di dalam kehidupan di rumah-rumah. Ungkapan yang disampaikan kepada kita, saudara, dalam ayat tadi sangat jelas, saudaraku, dikatakan apa di sana? Mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing. Ya. Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara, ini satu kata-kata yang indah tapi bukan sederhana menurut saya. Karena mereka secara bergilir memecahkan roti. Karena masa itu orang itu budayanya makan roti ya. Kalau kita mungkin secara bergilir makan ya nasi plus saksang ya atau apalah yang kita lah, budaya kita ya. Setiap hari secara bergilir. Ya. Minggu ini mungkin tempat Pak Pane, hari besok tempat Pak Panjaitan, hari besok lagi umpamanya tempat Bu Mary atau siapalah, secara bergilir. Ungkapan yang menarik saudara di sana apa? Makan bersama-sama dengan apa? Dengan gembira dan dengan apa? Dengan tulus hati sambil ngapain? Sambil memuji Allah. Saudara, banyak orang melupakan kebenaran ini. Bahwa sebetulnya tradisi untuk bersama-sama di rumah masing-masing secara bergilir itu tradisi yang muncul sejak mula. Jadi saudara, makanya sebetulnya kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, ibadah di rumah-rumah itu sukacita. Ya. Orang yang mengerti gereja itu rumahnya, dia akan mengerti kedua, rumah itu gereja. Sekali waktu ada orang datang kepada saya,
Dia bilang, Pak Sumardi tolong doakan saya lah supaya punya rumah yang besar. Saya bilang langsung, saya bertanya, untuk apa? Iya Pak, saya kalau punya rumah besar, saya pingin supaya sering-sering bisa untuk kebaktian. Saudara, itu satu keinginan yang indah. Ya Pak, rumahku kecil, nggak apa-apa, bisa sel group 3 orang. Ya, saya dulu sering memimpin sel group di rumah kontrakan. Jadi kalau mau sel group saya datang duluan. Untuk apa? Bantu ngangkat kasur. Karena kasurnya berat, harus didirikan dulu. Nggak apa-apa, bisa untuk ibadah. Ya, memecahkan rotinya kecil. Ya kan kalau cuma 3 kan roti kecil aja. Maksudnya makanannya kecil. Makin banyak orang makin besar rotinya. Ya. Tapi prinsip ini yang paling perlu Anda tangkap. Bahwa rumahmu itu gerejamu. Saudara. Rumah itu gerejamu. Maka situasi corona ini saya sudah katakan. Ini sedang menguji kehidupan iman kita. Cara bergereja kita. Kalau Bapak Ibu di rumahnya bergantung, oh nanti nunggu ke gereja, tapi di rumah nggak pernah ada ibadah, di gereja pun ibadah pasti ngantuk Anda. Di rumah kagak pernah ibadah, rumahmu itu gerejamu, Bapak Ibu. Engkau bapak-bapak jadi imam di sana, ibu-ibu yang liturgis, anaknya ada yang membawa kantong persembahan, boleh, imam di sana, saudara. Kebenaran bahwa rumah adalah gereja. Ini yang harusnya dibangun hari-hari ini. Saya berkali-kali mengikuti diskusi tentang gereja rumah. Dan saya sangat sepakat. Memang kebenaran ini harusnya dibangun di rumah kita. Gerejamu, rumahmu itu adalah gerejamu. Saudara, ketika kita memperhatikan di sini mereka secara bergilir. Ya, saya tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Ya, ada salah satu pergumulan teman-teman kita pemimpin sel itu untuk mengajak orang bergabung dalam sel. Kalau sekarang bergabung untuk klik link Zoom juga susah. Tapi ternyata lebih susah mencari tempat untuk dijadikan tempat sel group. Ya, itu cerita lama. Karena saya juga mengalaminya. Ya. Sulit sekali kalau orang diajak, Bu, besok sel group tempat Ibu ya. Pak, besok sel group tempat Bapak ya. Selalu jawabannya apa? Jangan dulu lah Amang. Jangan dulu. Jadi kapan? Semua orang ditawari jangan dulu. Jangan dulu. Ada sekali waktu ada seorang jemaat bilang gini, Pak saya belum siap. Oh saya langsung tanya, apa yang belum siap Bapak Ibu? Biar saya bantu siapkan. Aduh pokoknya saya belum siap Pak. Apanya yang belum siap? Sekali waktu saudaraku, saya pernah, ya saya ini nyecer seorang jemaat. Saya tanya, Ibu kita sel group ya besok ke rumah Ibu. Dia bilang gini, aduh Pak saya belum siap. Gak apa-apa Bu, nanti saya akan datang lebih cepat untuk bantu mempersiapkannya. Aduh Pak, berantakan di dalam, katanya kan. Oh, enggak apa-apa Bu, di teras rumah. Aduh Pak, enggak apa-apa Bu, pokoknya di seberang jalan pun boleh. Saya datang duluan Bapak Ibu. Untuk apa? Menyiapkan. Iya, pengen menyiapkan sih, enggak jadi juga sih menyiapkannya. Surah betapa orang begitu banyak alasan untuk mengatakan jangan di rumahku. Saudara saya mau katakan hari ini melalui kebenaran ini saudara, orang yang ngomong itu nggak ngerti rumahnya itu gereja. Saudara, semestinya kapanpun silahkan, ayo rumahku aja pakai, rumahku aja pakai, rumahku aja pakai. Apa yang harus Anda siapkan? Anda nggak perlu siapkan apa-apa kok. Ya, kita yang suka membuat repot diri sendiri. Iya kan? Alkitab tadi mengisyaratkan apa? Mereka memecahkan roti. Roti itu makanan tiap hari. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli roti, orang ada roti, orang itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada? Pak, adanya air putih, kasih air putih. Iya.
Adanya Pak nasi putih, kasih nasi putih. Kalau memang mau kasih. Dikatakan apa di situ? Mereka makan bersama-sama dengan gembira. Saudara, ekspresi ini saudara jangan berpikir ekspresi yang sederhana. Memang ekspresi yang sederhana, tapi ekspresi yang bernas. Karena di banyak tempat, di banyak lokasi, di banyak rumah, banyak orang berkumpul makan pun nggak dengan gembira. Sudah udah makan, gembiralah. Tapi Pak makanannya, gembiralah Anda bisa makan bersama. Bagaimana bisa bergembira kalau mereka Pak tulus hati? Saudara, kita itu kalau ngasih makan orang dengan tulus hati, yang makan pun gembira, yang Anda yang gembira. Kalau saudara, kalau kita makan dengan tulus hati, kita yang makan juga gembira, yang kita makan makanannya juga gembira. Saudara memang bisa, Pak bisa memang makan gak tulus hati. Bisa banget saudaraku. Makan gak enak, makan tapi tambah 3 kali. Nah, besok nggak enak. Masa kemarin di tempat siapa buat sate, di sini cuma buat ikan asin. Wah, masa di tempat sana buat ini, nih akhirnya orang sampai ngutang. Kenapa? Gara-gara komsel. Tulus hati enggak, saudara? Ya, yang makan sukacita, yang dimakan mikir, aduh besok gimana bayar utangnya. Saudara, kalau buat sukacita, tulus hati enak, saudaraku. Sudah biasakan. Sekali waktu saya menawari makan orang, jangan khawatir nggak di sini, kan di sini jarang orang mau masuk dan makan. Ya, jadi waktu ini ada banyak anak-anak kemudian mau makan, ayo makan. Saya dengan tulus hati menawarinya. Jadi dibukalah tempat nasi itu, ting, dibuka di sana isinya cuma apa? Ada telur goreng, telur dadar. Cuman ini ya Pak, cuman ini, ngeledek kali dia sama saya. Padahal itu makanan saya. Ya ini kan jadi gak tulus hati ya. Yang buka juga gak tulus hati. Coba kalau enak ya makan, senang gak saudaraku? Enak saudaraku. Sekali waktu saya pernah kunjung ke tempat jemaat dan saya sengaja, memang kunjungan pas jam makan. Ya tapi gak usah khawatir, saya tidak terlalu biasa kayak gitu juga. Ya. Jadi pas saya kunjungan jemaat makan, saya lagi kan dengar ya kalau rumah-rumah kontrak kan dengar ya gini-gini aja, ting 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 gitu ya, ting. Waktu saya tok sepi semua. Oh itu saya tahu tuh, pasti langsung diangkat di belakang kan. Jadi terbuka, oh selamat malam Pak Sumardi, katanya kan. Iya, tadi saya dengar sedang makan, langsung tengok asuh istri kan. Saya pengen ikut makan, saya bilang. Tapi Pak, enggak saya pengen ikut makan tadi, saya bilang. Langsung diangkati lagi. Tapi maaf ya Pak ya, justru saya minta maaf saya datang pas jam makan, saya bilang, ayo makan. Wah, dia pikir makanan tidak istimewa. Padahal menurut saya itu istimewa sekali. Kami makan akhirnya. Saudara, makan yang sederhana kalau kita tulus hati, indah saudaraku. Saudara, sesuatu yang simple, yang keseharian. Ini yang justru diajarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan yang simple, yang keseharian ini, yang harusnya saudara lakukan terus menerus dalam kehidupan bergereja, ketika Anda mengerti bahwa rumahmu itu adalah gerejamu, dikatakan apa di situ? Dengan makan yang sederhana itu mereka sambil memuji Allah. Saudara, saya sering lihat acara-acara gereja di rumah, seringkali bukan acara gereja. Karena beberapa kali saya diundang untuk bicara atau sampaikan firman Tuhan dengan pesan begini, Pak Pendeta nanti ibadahnya jangan lama-lama ya, khotbahnya singkat saja. Karena setelah Pak Pendeta khotbah nanti masih ada acara lagi. Kalau Pak Pendeta sibuk nggak apa-apa, Pak Pendeta cepat pulang. Padahal saya tahu itu Pak Pendeta cepat selesai khotbah cepat pulang saja ya, ganggu kami. Ya saya tahu itu maksudnya. Ya karena setelah saya khotbah terus pulang biasanya nanti lebih seru. Bukan sampai malam, sampai pagi. Seru. Enggak
nggak terbatas itu. Mau buka lapaknya, ya kan, minumnya enak-enak. Saudara, di mana kata yang terakhir sambil memuji Allahnya? Nggak ada. Karena apa? Memuji Allahnya di awal syarat. Setelah itu ngapain? Nggak tahu lagi. Saudara, justru ketika kita belajar kehidupan jemaat mula-mula, makan minum bersama dengan sederhana tulus hati sambil memuji Allah, ditekankan di sana. Berarti saudaraku, kehidupan memuji Allah itu bukan kehidupan di gereja sini. Kehidupan memuji Allah itu di gereja, di rumahmu. Kehidupan memuji Allah itu bukan di sini. Mendengar firman itu bukan hanya di sini. Mendengar firman itu apa? Di mana? Di rumahmu. Ya, jangan di sini memujinya. Rohmu yang hidup. Di rumah memujinya apa? Roh yang hidupnya kemana? Ya, di sini Tuhan, kau ambil alih. Di sini ambil alih. Di rumah, siapa yang ambil alih? Semestinya yang memuji di sini dilanjutkan memuji di rumah. Karena kalau di sini siapa yang melihat Anda memuji? Hanya Allah toh. Nggak ada, tetangga juga nggak lihat. Tapi kalau Anda lakukan di rumah, tentu jangan mengganggu ya. Maka ekspresi kisah Rasul apa? Mereka disukai semua orang. Saudara, saya dulu berpikir bagaimana ya mereka bisa ya disukai semua orang. Tapi ketika saya merenungkan bagian ini, oh iya ya, karena apa yang dilakukan di gereja itu, dia lakukan di rumah. Kehidupan yang benar di gereja itu, kehidupan yang benar di rumah. Pujian penyembahan di gereja itu, pujian penyembahan di rumah. Sambil memuji Allah. Ya, mereka disukai semua orang, saudaraku. Ini hal yang luar biasa, saudara. Maka di terakhir itu dikatakan kan, saudara, bahwa dikatakan di sana. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula juga, saudaraku, sebetulnya biasa itu rumah ibadah di rumah-rumah. Bahkan saudara bisa lihat itu datanya ada orang-orang yang dibaptis di rumah, nggak di gereja pada masa itu. Ya, jadi ini yang harus kita coba hidupi, ya. Nah, banyak orang Kristen saat ini tidak menyadari pentingnya gereja sebagai rumah dan rumah sebagai gereja. Ya. Cukup gereja, gerejalah, rumah-rumah. Enggak, saudaraku. Maka tadi saya katakan situasi corona ini menolong kita melihat kembali pentingnya rumah sebagai gereja. Jadi rumah sebagai gereja kita. Nah, saudara, tadi yang saya katakan di dalam ayat terakhir itu dikatakan gini, dan mereka disukai semua orang. Apa yang terjadi? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku. Saudara, saya sedang tidak menyampaikan hanya sekedar Anda rajin ke gereja. Bukan. Yang hari ini saya sedang sampaikan esensi betapa gereja ini adalah rumahmu. Dan rumahmu itu gereja. Engkau sulit memahami rumah itu gereja ketika engkau gak mengerti ini adalah rumahmu. Saudara, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka orang-orang di sekeliling kita menyukai kita. Ketika kehidupan yang benar itu kita lanjutkan di rumah masing-masing. Kehidupan yang rohani itu kita teruskan di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang hari ini di rumah,
kiranya engkau semakin mengerti bahwa memang rumahmu adalah gerejamu. Bagi kita yang hal-hal yang praktis, yang sederhana, selama ini sulit, rumah hanya untuk ibadah saja sulit sekali. Biarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, engkau membuka selebar-lebarnya tempatmu. Karena itu gereja, untuk engkau bisa beribadah. Saudara, mari kita bersama-sama mengerti, mengalami bersama bahwa gereja adalah rumah kita. Engkau nyaman ada di tempat ini. Engkau tidak pernah hitung-hitungan engkau ada di tempat ini. Kalau ini rumahmu, maka engkau akan lakukan apa saja supaya tempat ini menjadi nyaman. Melakukan yang terbaik supaya tempat ini menjadi nyaman. Dan kebenaran yang kedua yang akan kau miliki, engkau mengerti bahwa rumahmu itu gerejamu. Rumahmu akan selalu terbuka untuk siapa saja datang bersamamu, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita memaknai kehidupan bergereja kita. Sudahkah engkau selama ini menyadari dan mengalami bahwa gereja ini rumahmu? Tempat di mana engkau bersama-sama boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Mari angkat pujian bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, mari kita sikap doa. Jemaat yang di gereja saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau selama ini sudah sungguh-sungguh merasakan tempat ini adalah rumahmu? Jemaat semua yang mengikuti secara live streaming juga sama. Apakah engkau boleh merasakan selama ini bahwa gereja ini adalah rumahmu? Tempat yang sangat engkau rindukan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa. Tempat yang sangat engkau rindukan untuk boleh merasakan hadirat Allah. Tempat yang terus engkau mimpikan, engkau terus buat yang terbaik. Tempat di mana engkau berlomba-lomba ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lebih baik satu hari
di pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua